Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Sekarang Pak Muktas akan menyampaikan yaitu bagaimana cara kerja dari stop and system pada motor Mio Gear ya. Jadi di Mio Gear ada beberapa tipe ya. Jadi ada tipe yang tinggi ya, yaitu stop and start system. Apa sih maksudnya stop and start system? Sistem ini adalah berfungsi untuk mematikan mesin kendaraan ketika sudah jalan dengan tujuan untuk menghemat bahan bakar ya, menghemat bahan bakar. Nah, di sini Pak Muktas akan menerangkan proses kerjanya yang terjadi pada motor ini ya, yaitu di komponen mesinnya atau sistemnya, kelistrikannya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu untuk sistem ini bisa bekerja ya. Nanti Pak Muktas menyampaikan di start and stop sistem ini dengan istilah SSS ya. Nah, SSS berfungsi ini jika yang pertama kunci kontak dalam posisi on, kemudian saklar SSS diatur ke on. Jadi ini kunci kontaknya on dan saklar stop and systemnya diatur ke on ya. Jadi nyala ya. Kemudian fungsi sistem ini akan berjalan. Yang pertama ya, menghentikan mesin. Jadi fungsi penghenti mesin dengan catatan yang pertama adalah kriteria pengoperasian kendaraan telah berjalan kecepatan kendaraan lebih dari 10 km per jam. Jadi motor ini sudah dikendarai ya dengan kecepatan minimal 10 km per jam. Berikutnya temperatur mesin lebih dari 50 derajat Celcius. Jadi mesinnya harus di atas 50 derajat Celcius. Berikutnya untuk kecepatan kendaraan ini ketika sudah jalan kemudian sudah berhenti ya, kemudian berhenti. Berikutnya katup gas tertutup penuh. Jadi kalau motor sudah jalan, kemudian suhu mesinnya sudah mencapai 50 derajat Celcius lebih, berikutnya kecepatan kendaraannya lebih dari 10 km per jam, nah maka sistem SSS ini akan bekerja ya, Kemudian ini akan mati mesinnya ketika katup gas tertutup penuh. Jadi misalnya kita berjalan kemudian sudah panas lebih dari 50 derajat Celcius, kecepatan lebih dari 10 km per jam, kita berhenti di traffic light ya, lampu merah itu. Nah, otomatis dia akan berhenti 5 detik ketika kita mematikan katup gas ya. Nah, kemudian berhentinya itu maka akan mematikan sistem bahan bakar dan sistem pengapian. Jadi mesinnya akan mati. Nah, kemudian ketika lampu hijau kita jalan, kita tinggal membuka katup gas ya. Nah, fungsi penyelam mesin ini dengan sebagai berikut. Yang pertama adalah standar samping ke posisi ke atas dan sudut bukaan gas itu 0,7 derajat atau lebih. Jadi ketika gas kita buka, maka otomatis akan bekerja. Nah, itu bagaimana cara kerjanya? Nah, sekarang kita akan bahas cara kerjanya. Yang pertama, komponen-komponen apa saja yang bekerja ya. Yang pertama ada baterai, ada sekering utama, ada sekering backup, ada kunci kontak, ada sekering pengapian, ada relay utama, kemudian ada saklar senar samping, ada saklar stop and start system, ada sensor ya, yaitu CKP, EOT, TPS ya. Berikutnya ada start generator atau generatornya atau spoolnya yang menggerakkan mesin. Kemudian ada sambungan-sambungan, berikutnya ada unit speedometer, ada speed sensor, ada lampu indikator stop and start system ya. Kalau lihat dari sini, speed sensornya ada pada bagian dashboard mesin ya atau panel ya. Jadi ini berhubungan dengan RPM yang ada pada kecepatan kendaraan yang menggunakan masih kabel ya atau sling ya. Nanti kita sesuaikan dengan apakah betul atau tidak ya dengan di unitnya ya.
Nah, kemudian bagaimanakah cara kerjanya? Cara kerjanya berarti ketika mesin sudah hidup ya, sudah hidup, dan biasa ya, yaitu sumber utamanya dari baterai ke sekring utama, kemudian diparalel ke sekring backup ya, untuk menyuplai di SGCU-nya. Berikutnya dari sekring utama masuk kunci kontak, berikutnya keluar ke sekring pengapian, juga ini akan menyuplai pada SGCU. Jadi SGCU disuplai oleh dua aliran arus listrik ya, yaitu dari sekring backup dan sekring pengapian. Berikutnya, ketika mesin sudah hidup ya, mesin sudah hidup, berarti saklar standar samping ini terbuka ya, atau terlepas atau ke atas ya, jadi nggak tertutup. Berikutnya saklar stop and start system ini tertutup ya, atau dihidupkan. Nah, tertutup ini berarti gimana, apa yang terjadi nih? Kita lihat dari saklar stop and system ini, kabelnya menuju ke sambungan 4 ini masuk ke SGCU ya, SGCU. Berarti ketika di on kan, maka di saklar stop and system ini akan terhubung ke massa. Jadi saklar ini di stop and start system ini menghidupkan atau menyambungkan massa ya, massa ke SGCU-nya. Jadi ketika ini saklar stop system ini bekerja, dia akan menyambungkan antara massa sampai ke SGCU untuk mengaktifkan sistem stop and start system atau SS-nya, gitu ya. Berikutnya, ketika aktif, nah ini kemudian ini ada unit speedometer, ada speed sensor, ada lampu indikator stop and menyala. Nah, ketika ini di saklar stop system dinyalakan, maka ini lampu indikator stop and start system yaitu 57 ya, ini dari SGCU, maka dia akan hidup ya. 57 ini akan hidup jika saklar stop and start system ini bekerja ya, bekerja. Nah, kemudian ketika motor sudah bekerja, sudah jalan, berikutnya saya tadi ya, kecepatan motor itu minimal 10 km per jam, suhunya minimal atau lebih dari 50 derajat Celcius, kemudian sudah berjalan ya. Kemudian misal kita berhenti nih di traffic light, di lampu merah ya. Jika lampu merah, maka apa yang bekerja nih? Nah, ketika lampu merah, kunci kontak masih on, saat saklar stop and system ini masih bekerja, maka ini CKP ini tidak mengirimkan atau bukan ya, berarti ini TPS ya, TPS ini posisinya berarti tertutup penuh. Nah, ketika TPS tertutup penuh, ini dia akan kirimkan ke SGCU ya, SGCU. Kemudian EOT juga ini akan mengirimkan ke SGCU. Ini suhunya lebih dari tadi 50 derajat Celcius. Kemudian TPS ini tertutup penuh ya. Ketika tertutup penuh, maka di SGCU akan memerintahkan sistem di SSS untuk mematikan ya. Mematikan apa? Mematikan sistem pengapian dan sistem injeksi ya. Injeksi. Akibatnya mesin akan mati ya. Mesin akan mati. Ya, dengan cara ini juga di speed sensor ini posisi berhenti ya. Jadi ini nggak ngirimkan sinyal ke SGCU. Ya, jadi mati. Nah, kemudian bagaimana untuk menghidupkan kembali? Untuk menghidupkan kembali, maka TPS ini ketika kita buka, ini berhubungan dengan throttle position sensor ya, di katup gas. Ketika ini TPS ini mendeteksi sudut bukanya 0,7 derajat atau lebih, maka dia akan menginformasikan ke SGCU. Nah, ketika menginformasikan ke SGCU, maka SGCU akan memerintahkan untuk menstarter ya, dengan cara mengirimkan sinyal dari kabel ini ya, biru strip merah ini ke relay utama. Akibatnya relay utama ini magnet, satunya dapat min ya, kemudian ini akan menghubungkan dari baterai ke relay utama, kemudian ke SGCU ini kabel besar ya. Berikutnya masuk ke start generator. Akibatnya di start generator ini mendapatkan arus listrikan, maka spool akan menjadi magnet, kemudian akan memutarkan rotor ya. Ketika rotor berputar, maka dia akan memutarkan engkol
dan piston, akibatnya mesin akan bekerja. Ya. Jadi seperti itulah cara kerja pada sistem SSS atau stop and start system pada motor Mio Gear ya. Kemudian bagaimanakah jika ada permasalahan, misal stop and sistemnya ini tidak bekerja? Ya, yang pertama syarat-syaratnya harus terpenuhi dulu ya. Yang pertama terpenuhi dulu, yang diantaranya adalah tadi kunci kontaknya on, kemudian saklar SSS on, kemudian sudah berjalan lebih dari 10 km per jam, maksudnya kecepatannya ya. Berikutnya suhunya lebih dari 50 Celcius. Berarti kalau itu nggak bekerja, berarti ada beberapa yang trouble ya. Trouble diantaranya lain, misal apa nih ketika pas berhenti kalau tidak mati ya, tidak mati. Yang pertama kemungkinan ada di beberapa sensor, mungkin di TPS-nya. TPS-nya berarti tidak bisa 0 derajat atau menutup, tidak bisa menutup terus. Nah, mungkin di TPS-nya ada kerusakan ya. Itu kemungkinan yang jadi. Karena di TPS inilah yang di sini akan mematikan sensor SSS atau mengaktifkan SSS ketika ini sudah 0 derajat. Jadi kalau ini tidak 0, maka SSS tidak akan bekerja ya. Dan mungkin diantaranya adalah sistem pengkabelan atau wiringnya. Mungkin jika ada pertanyaan di kemudian hari ya, jika ada permasalahan bisa dikomunikasikan ya lewat chat ya. Semoga bermanfaat. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.